Selamat pagi dan shalom buat kita semua. Kita kembali bertemu di Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 11 Juni 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami isi dari firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam kitab Lukas, pasal 41 sampai ayatnya yang ke-52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarganya dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, tema harian kita hari ini adalah hidup mengalami proses. Apa yang kita bayangkan seandainya kita menjadi orang tua Yesus? Mungkin kita akan mengatakan hal itu sulit dibayangkan dan pasti itu tidak mudah. Kira-kira seperti itulah yang dirasakan Yusuf dan Maria. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa seorang laki-laki Yahudi harus menghadap hadirat Tuhan sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu pada hari raya roti tidak beragi dan hari raya pondok Daud. Pada masa Yesus, orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem biasanya menghadiri suatu hari raya saja. Pada waktu itu, Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan sekitar 80 mil jauhnya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Sesudah perayaan selesai dan mereka dalam perjalanan pulang, barulah Yusuf dan Maria itu menyadari bahwa Yesus itu sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, jika kita pernah merasakan kehilangan anak, tentu kita akan panik. Pikiran kita akan dipenuhi dengan prasangka buruk, bahkan kita beranggapan bahwa ia akan diculik atau mungkin kecelakaan, dan bayangan lain yang berujung keburukan. Bayangkanlah bagaimana perasaan ketika Maria ketika menjumpai Yesus di bait Allah. Perasaannya mungkin lega sekaligus ia jengkel dan marah.
Maria dan Yusuf agak sulit memahami respon Yesus ketika Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kisah ini mengajarkan kita untuk bagaimana mengalami proses dalam hidup kita seperti Yesus yang memperlihatkan hidupnya sebagai manusia dan sebagai anak Allah yang mengalami proses selama 18 tahun. Jika begitu lama proses yang harus dilalui Yesus sebelum melayani, mengapa kita sering melakukan sesuatu tanpa proses? Maka dari itu, jalanilah proses kita untuk menuju kematangan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam baik dalam kehidupan kami. Tuhan, untuk kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa di renungan harian selanjutnya. God bless you.